Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Hari ini kita bisa berkumpul di studio SD Hikmat Teladan, ya, dalam rangka podcast tentang ngojai, ngobrol perjalanan baris santai. Jadi teman-teman, ini adalah program praunjuk kerja dari kelas 4 paralel SD Hikmat Teladan, yang mana anak-anak ini melakukan perjalanan atau explore dan nanti akan menceritakan kisah mereka, cerita mereka selama perjalanan dalam podcast Ngojai ini, ya. Hari ini kita akan bertemu dengan satu kelompok yang akan menceritakan tentang daerah Cihanjuang, ya. Sebelumnya perkenalkan diri dulu, saya Bu Santi Solihah yang akan memandu pada hari ini sesi pertama. Kemudian saya kedatangan 4 orang narasumber, ya. Oke, kita perkenalkan diri dulu. Yang pertama silakan mulai dari sebelah sini sampai di ujung sana. Mangga, silakan perkenalkan diri dulu. Halo, nama aku Faris. Aku dari kelas 4 Kafi. Nama aku Velda dari kelas 4 Sur. Oke, Nama aku Rasya dari kelas 4 Kafi. baik. Perkenalkan, nama saya Hamizan dari kelas 4 Hiro. Baik, ya, terima kasih. Ada 4 orang pada hari ini, ya. Jadi kalau lagi ngomong lihatnya ke kamera, ya, supaya terlihat jelas. Ya, kita hari ini akan santai ngobrolnya, ceritanya. Gak gugup kan? Enggak tegang. Tenang, ya. Oh, lihat Hamizan santai banget ya tuh. Santai, ya. Pokoknya apa yang kemarin kalian lalui, ya, mulai dari persiapan, mulai dari mana, kemudian sama siapa boleh, ya, menemukan apa di sana, silakan ceritakan. Seperti itu kira-kira, ya. Oke, siap? Kita akan mulai dari siapa nih? Dari Velda dulu. Oke, Velda. Ya, Velda duduknya mungkin agak lebih tegak supaya lebih terlihat oleh kamera. Baik, silakan Velda. Ceritakan apa yang kemarin kamu temukan pada saat explore perjalanan ke daerah Cihanjuang. Dari sana aku Dari mana? Kamu mulai dari mana nih? Aku mulai dari Bundaran Cihanjuang. Oke, baik. Terus ke pabrik bandrek. Aku di sana melihat cara bikin bandreknya langsung. Terus dan membeli oleh-oleh Cihanjuang. Sudah dari situ aku naik angkot untuk ke pabrik tahu Cihanjuang. Tapi sayang sekali pabrik tahu Cihanjuang itu tutup. Tapi saya berkesempatan untuk melihat. Terus sudah dari pabrik tahu, saya karena lapar, panas-panasan, saya ke Cafe Katumiri. Makan di sana ada rusa, monyet, Terus? dan lain-lain. Dan lain-lain. Ada musang juga. Oke, di kafenya, ya. Kemudian? Sudah itu kita sudah makan, main dulu sebentar, terus pulang ke rumah masing-masing. 2 hari berlalu, aku ke Mix Radio. Balik lagi berarti, ya, ini, ya. Jadi ini perjalanan yang kedua berarti. Oke. Mix Radio, di sana aku latihan podcast. Sudah itu aku ke Masjid Agung, ke tempat ikan. Ada ke tempat ikan balai benih, ikan tawar. Mulai benih air tawar, ya. Aku memberi makan jenis-jenis ikan. Sudah itu aku ke tempat makan, sudah makan aku pulang. Oke, begitu, ya. Boleh kalau Bu Santi mau ulang kembali tadi, pertama tadi sebelum ke pabrik tahu kemana dulu tadi? Ke pabrik bandrek dulu. Oke. Itu sempat cicip-cicip enggak? Enggak. Oh, enggak. Jadi cuma lihat-lihat aja. Sama. Ada pembuatan apa di sana? Ada pembuatan bandrek, bajigur. Bandrek, bajigur, terus itu yang ada ininya bukan yang ada kayak Jawa minuman. air, tapi ada kayak bendungan airnya juga, ya?
Ke situ nggak sih? Lewat nggak? Nggak ya? Enggak. Dulu Bu Santi pernah sama kelas berapa tapi lupa sih pernah ke sana. Yaitu pembuatan bandrek, bajigur kayak gitu-gitu ya. Yang kemasan ya, yang judul yang mereknya Cihanjuang ya. Oke, ada beli sesuatu dari sana nggak? Ada. Oh, beli apa? bandreknya. Bandrek. Udah diseduh, udah dicobain di rumah. Udah Enak. enggak. Enggak. Karena pedas ya. Kalau bandrek ya. Kalau bajigur? Enak. Bajigur lebih enak ya. Oke, kemudian ke kafenya. Kafe Katumiri itu berarti kamu naik apa? Tadi naik angkot. Naik angkot ke sana. Kafe Katumiri, berarti di Katumirinya atau di mana? Di perumahan atau di mana? Kayak di hutan-hutan. Oh, kayak di hutan. Jadi masuk ke perumahan Katumiri gitu ya. Itu ada daerahnya sejuk kayak hutan-hutan gitu. Itu ada kafenya. Ada. Oke. Di sana makan-makan ya. Di kafe kemudian ke ini berarti hari itu sehari sampai kafe. Berikutnya baru ke studio hari berikutnya. Mix radio. Apa namanya? Mix radio. Mix radio. Di mana itu? Di Sembang. Di Cihanjong juga? Oke, baiklah. Ya, kayaknya ini kita akan muter ya. Jadi setelah nanti Velda, kemudian siapa habis Velda? Nanti kita kalau Bu Santi nanya ada pertanyaan berarti kita dijawabnya oleh siapa aja boleh ya. Ya, yang tahu ya. Oke, terima kasih Velda untuk narasumber yang pertama, kemudian dilanjut dengan narasumber yang kedua. Siapa dulu? Oh, Ais dulu. Boleh silakan Ais. Ceritakan apa yang Ais alami dan yang Ais lalui dan lihat dan sebagainya kemarin waktu perjalanan. Ya, silakan. Saat itu aku dan teman-teman janjian berkumpul di Di mana? Bundaran Cihanjuang. Cihanjuang. Iya. Oke. Dan terus aku pergi ke Bandrek Cihanjuang. Pekerja yang ada di sana dari warga asli dari Cihanjuang. Setelah itu aku pergi ke pabrik tahu susu Cihanjuang. Tapi sayangnya juga pabrik itu tutup. Tapi ada satpam yang ngebolehin kita masuk dan melihat cara membuat tahu susu Cihanjuang. Walaupun nggak ada udah tertutup ya, tapi masih ada barang-barangnya gitu ya. Iya. Oke. Setelah itu karena lapar kita pun ke kafe Katumiri. Naik angkot, tapi berhenti di gerbang. Angkotnya warna ungu ya? Iya, angkot ungu. Oke, bener. Terus kita jalan sampai nyampe di kafe Katumiri. Di sana karena aku membawa jagung rebusan bekas makan aku dan aku pun mengasih rusa itu makanan jagung aku. Setelah itu aku pun menemukan monyet di pohon. Terus kita pun masuk ke kafe Katumiri. Kita melihat pemandangan hutan Cimahi dari atas dan berfoto-foto. Setelah itu kita pun makan dan bermain sebentar karena di sana ada banyak mainan. Mainannya kayak apa tuh? Mainannya apa? kayak kartu Uno, Oh iya. catur. Jadi lumayan sambil makan sambil main-main gitu ya, sambil beristirahat gitu ya. Bisa sambil nunggu juga. Oke. Nah, setelah itu kita pun pulang. Di perjalanan kedua hari Jumat depan-depannya kita langsung berkumpul di Mix Radio FMR. Oh iya. Untuk apa nih? Untuk mempelajari jadi penyiar radio Wes, dan keren. mencoba-coba. Iya. Oke, kebetulan di situ ada ya. Ya kebetulan dibolehin. Dibolehin juga. Terus seru nggak tuh di situ? Seru di situ seru mencoba headset sama mic radio yang di sana. Setelah itu kita pergi ke pabrik Diamond. Pabrik? Diamond. Diamond. Oke. Beli es krim. Pabrik apa tuh? Pabrik es krim. Oh, pabrik es krim. Di sana banyak truk Diamond yang ada warna putih biru. Ya salah ngomong. Yes. Pabrik Dan di es sana krim Diamond ya. dan di sana kita berfoto-foto
sebelum itu kita minta izin ke satpam dulu. Oh iya, bagus. Tapi yang lain mau beli es krim dan nggak dibolehin sama ibunya. Gak boleh. Kenapa gak boleh? Karena yang lebih Pabriknya langsung. Oh jadi gak boleh dari pabriknya. boleh, Oh, tapi boleh juga. tapi nggak dibolehin. Mungkin juga karena uangnya nggak terlalu cukup. uangnya takut nggak cukup gitu ya. Oke baik. Setelah dari pabrik kemana nih? Habis pabrik kita ke sebelum itu ke apotek karena sedikit pusing aku jadinya. Oh, Ais. Jadinya kayak istirahat sebentar lah. Oh iya istirahat sebentar ya. Gak apa-apa istirahat. Terus ke apotek beli apa? Ke apotek beli tempra. Jadi sempat sampai minum tempra dulu Ais ya. Iya. Oke, saking perjalanannya Panas. Enggak, waktu itu panas ya, Ya, berarti. sama kemarin cuacanya. sedikit pusing juga. Oh, ada karena sedikit. hujan. Oh, jadi memang cuaca hujan panas gitu ya. Iya. Jadi jalan-jalannya lumayan Lagi menguras cuacanya lagi tenaga. ekstrim. Oh iya, oke. Sampai Ais juga sempat beli obat dulu gitu ya. Tapi Iya. habis itu baik-baik aja. Oke, baik. Lanjutkan. Terus gimana? Terus kita pergi ke Masjid Agung Hidayah apa sih? Hidayatullah. Hidayah Inka. Oh, Hidayah Inka namanya. Betul? Ya. Oh, ya pokoknya ada hidayahnya gitulah ya. Di sana Oke. kita berfoto-foto dan kita pun tiduran sebentar Oke. karena kepanasan. Sempat istirahat tiduran juga ya di Ya, masjid itu. tapi ibu-ibunya nyuruh berdiri gitu. Oke. Saking panasnya. Saking panasnya. Kalau di masjid enak adem ya? Iya. Oh iya, di jadi masjid. istirahat dulu ya. Baik, lanjutkan. Terus Harus- kemudian kita kemana habis dari Kita masjid? pun pergi ke Balai Benih Ikan Air Tawar. Di sana kita tidak naik, tapi kayak belok ke kiri masjid Mhm. dan turun ke bawah. Tapi ada Mang Jeli lewat. Siapa itu Mang Jeli? Mang yang ngejual jeli. Oh, Lewat. Mamang yang jual jelly. Beli, Ais. Beli. Enggak beli, mereka aja yang beli. Jajan dulu jadinya gitu. Ya, tapi- ya nggak apa-apa, diceritain aja. Nggak apa-apa, tapi- biar seru. Tapi karena aku sakit, aku gak bisa beli. Palingan cuma minta satu aja dari Velda. Oke. Nah, setelah itu saat kita masuk ke Balai Benih Ikan Air Tawar, kita pun melihat kolam besar yang ada jaringnya. Di sana ada banyak ikan. Bahkan ada lele besar, Lele besar, lele dumbo gitu, lele jumbo. kayak ibunya Lili. Hah? Segede tangannya Hamijan. Induknya. Ya, Oh, induknya gede banget. Ada jenis ikan yang kecil. Dan juga ada kepiting dan lobster. Di sana ada banyak telur ikan yang belum menetas. Kalian lihat langsung? Tapi tidak kelihatan. Nggak Kecil kelihatan. banget. Iya sih. Tapi ada ikan kecil yang ngambang, nggak tahu kenapa udah menetas duluan. Iya. Mati kali ya kalau Bukan, mengambang. enggak. Kenapa? Di dalamnya Di dalamnya kecil banget. Oh, jadi ada kayak bayi ikan berarti ya. Belum sepenuhnya menetas. Oh iya ya baik. Terus kemudian Setelah itu kita pergi ke balai benih yang kedua. Di sana ada sudah mulai banyak ikan yang menetas. Yang gede-gede juga ada. Bahkan aku nemu jaring dan hampir nangkep satu ikan. kamu sempat nangkap juga pakai jaring itu gitu ya? Ya, tapi gak Oke. ketangkap terlalu cepat ikannya. Nah, Lalu? terus kita ke balai benih yang terakhir. Di sana ada ikan secret yang mulutnya agak moncong. Karena baru pernah lihat jadinya asam rasa aneh. Ikan Asal- apa namanya? Secret. Ikan secret. Rahasia. Oh ya Allah, aku juga baru tahu ikan secret. Ikan. Mulutnya monyong gitu. Ya kayak menonjol gitu. Oh, monyong atau tajam? Enggak, monyong. Jadi kayak mulutnya ikan koki? Ikan koki mah kepalanya. Salah. Mulutnya gitu ya. Oh. Kayak gitu. Oh gitu. iya Nah, gitu. setelah itu kita pergi ke tempat induknya lele. Di sana kita Itu dikasih masih makanan satu lele. tempat atau beda lagi tempatnya? Beda lagi. Beda lagi. Jadi balai Kayak kolam aja. Oke. Jadi balai ikannya mah satu, cuman banyak tempatnya. Dibatasin pakai tembok biar gak terlalu sempit. Oh, oke. Jadi terus sekarang kita ke Terus mana? kita dikasih makan Mm, makan kita ikan. Kasih makan ikan.
ngasih Dikasih makan makanan. Jadi kalian dikasih makan ikan sama petugas buat Kan ngasih dikasih makan ikan. yang Dikasih maksud- makanan ikan. Iya, makanan Nah, ikan terus sama petugas dilempar-lempar gitu. Dilempar. kita dilempar-lempar. Dikasihin ke Nah. ikan-ikannya gitu. Nyusok ikannya pada rusuh untuk dapat makanannya. Oh iya, kalau ikan Terus, memang begitu terus biasanya aku teh berebut. aku teh baru sadar bahwa tangannya teh bau Pakan ikan. Iya, bau makan ikan. Jadinya minta tisu basah dari ibu. Eh, Nah, setelah itu kita pergi ke tempat ke kolam lele biasa sama ada ikan hitam. iya. Ikan hitam. Nah, dan ada ikan nila juga. Oke. Banyak sekali jenis ikannya ya di sana Iya, ya. beda juga banyak kolam-kolamnya. Wais. Terus kita kasih makan sampai ujung. Sampai puas gitu ngasih Ya makan. kayak sampai habis lah Sampai intinya. habis. Dikasih segimana tuh? Satu baskom? Satu kolam bisa jadi masing-masing lempar kayak 4 tuh ember itu jadi satu kolam tuh kayak seperempatnya lah. Oke. Oke. Terus kemudian kita kemana? Kita pergi ke Pemkot Cimahi. Cimahi. Iya, di sana itu adalah tempat kerjanya ibunya Razka. Dan kita pun berfoto di sana. Nah, setelah itu kita pun Udah nggak pergi sabar, ke Hamizan. kita pergi ke kita pergi ke Bundaran Cimahi dan kita pun jalan kaki sampai ke Chris Bar untuk makan siang. Oke, di Chris Bar makan siangnya ya. Ya. Cukup? Oke, nanti kita sambung lagi ya. Kalau misalnya ada yang mau ditambahkan boleh. Kita ke Rasya dulu. Hamizan nggak tahan? Ya kamu duduknya paling sana jadi paling terakhir. Sudah nggak tahan mau ngomong Hamizan ya. Baik, ya teman-teman. Tadi dari 4 orang ini ternyata ini perginya bareng-bareng ya. Walaupun tadi kata Hamizan sempat di awal dia tertinggal kamu. Tadi atau gimana? Atau nyusul gitu ya? Gimana? Jadi yang lain udah mau pulang ke pabrik tahu sama bandar. Oh jadi ada bagian yang tidak sempat bareng. Oke nanti ceritain ya. Jadi ini berempat ini mengunjungi tempat yang sama berarti ya. Dari mulai Bundaran Cihanjuang nanti berakhir di mana ya. Kecuali mungkin nanti Hamizan yang berbeda sedikit. Tadi Bu Santi sudah sempat mencatat beberapa tempatnya banyak sekali nih ya. Bukan cuma beberapa, ini sampai ada 10 tempat kurang lebih, betul? Oke, baik ya. Tadi siapa yang diawali oleh Velda dan Ais yang menceritakan dari mulai bandara Bundaran Cihanjuang tadi sampai mau ke Pemkot Cimahi. Nanti Pemkot Cimahi dan berikutnya akan dijelaskan detailnya oleh Rasya ya. Tapi Rasya juga boleh kok cerita dari awal ya. Dari awal seperti apa, tapi mungkin sekilas ya karena tadi udah beberapa sama Velda. Cuman boleh nambahin kalau yang Velda sama Aisnya belum sempat ceritain, kamu ceritain juga. Tadi juga Ais ceritanya walaupun sama tempatnya tapi agak berbeda ya. Mungkin ada ditambahkan juga. Oke, silakan. Aku mulai dari bandara. Bundaran Sama tadi bilangnya bandara. Bundaran Cianjuang. Setelah itu kita ke Bandrek. Di sana kita melihat cara pembuatannya. Setelah itu, setelah dari Bandrek Cianjuang, kita ke tahu susu Cianjuang. Walaupun tutup ya. Walaupun tutup, tapi kita masih dibolehin Boleh masuk. melihat. Itu masih ada barang-barang dan cara maksudnya masih masih ada. Jadi si bapaknya itu yang satpamnya bukan, itu mah bapak-bapak yang jaga ngerenovasi. Dia nyeritain juga ini dulunya di sini ada apa. Oh. Tentang berdirinya kapan. Oke, berarti bapaknya tahu ya sejarahnya berarti ya. Bagus. Terus kemudian? Terus kita ke Katumiri ya. Di sana ada rusa, monyet, musang. Kan saya ke Mix Radio, tapi saya datangnya telat. Setelah dari Mix Radio, kita ke Balai Benih. Oke. Di sana kita melihat jenis-jenis ikan dan cara pengembang biakannya. Oke, dapat ilmu dong ya. Dapat ilmu dong kemarin ya. Ada niat nggak nanti buat jadi apa? Buat kalian jadi bikin pengen punya jadi juragan ikan gitu? Iya, ada niat. Beli ikan terapi. Oh iya ikan terapi. Yang makan kulit kita ya geli-geli. Oke, lanjutkan Lasya. Setelah itu kita ke Pemkot. Di sana kita hanya foto-foto doang ya. Foto-foto doang. Setelah itu kita
Apa ya? Pergi ke tempat makan. Udah. Iya, yang tadi apa? Chris Bar. Kris bar ya. Tadi sempat kami mampir dulu di apotek, mampir dulu di masjid gitu ya. Iya. Tadi ya, oke. Lalu kemana lagi sudah? Sampai situ. Ya. Pemkot Cimahinya dong yang mau diceritain. Di sana mah cuman Cuman apa aja? foto-foto doang. Rasya ibunya kerja di sana? Enggak. Siapa tadi yang ibunya? Raska. Oh, Raska. Maaf, kirain teh Rasya. Jadi sempat ke sana Ya. Tapi ke cuman foto-foto foto doang. aja. Fotonya di bagian apanya? Di bagian wali Depan gedung. Ada tulisan Cimahinya gitu. ada Oke. wali kota, Iya. ada apa sih? Pemkot itu. Ya, ada tulisan Pemkot Cimahi gitu ya. Kalian tahu berarti itu gedung itu untuk apa? Ya, tuh. Untuk kantor pemerintahan Pemerintahan daerah Kota Cimahi. Cimahi. Iya, pemerintahan Kota Cimahi berarti ya. Oke. Setelah itu tadi habis itu makan terus pulang habis Iya, itu ya. pulang. Oke, baik. Tapi kayak Ya, sebentar. Ais tunggu dulu. Rasya, dari sekian tempat yang tadi yang menurut Rasya yang paling seru yang mana tuh? Dari sekian tempat yang tadi yang dikunjungi ada 10 lebih tuh. Yang paling berkesan buat Rasya itu apa? Tempat yang mana? Bandrek sih. Yang Bandrek. Oke, kenapa berkesan? Karena apa ya? Bisa lihat pembuatannya juga gitu. Oke. Jadi ini yang lain pada juragan ikan, kamu juragan Bandrek? Bisa jadi insya Allah. Jadi CEO bandrek. Iya, itu kan bandrek bajigur itu adalah minuman khas tradisional ya Jawa Barat ya. Karena di Cimahi ada pabriknya ya kebetulan. Alhamdulillah ya. Jadi kita bisa berkunjung ke situ. Iya. Jadi kita tahu bagaimana cara Pembuatannya. Dari Ya. apa itu bahan bandrek teh? Dari Jahe. jahe betul. Apalagi ada yang tahu selain jahe? Di bandreknya teh kayak ada macem-macem rasanya gitu. Ada yang buat anak kecil kayak yang coklat. Banyak rasanya. Oh iya. Selain bandrek tadi dari apa lagi? Moring. Hah? Ada yang jualan moring. Moring. dibeli keripiknya. Oh, moring mah keripik. Oh, makanan keripik moring. Kalau tadi minuman selain bandrek, tadi ada bajigur. Kalau bajigur dari apa? Tahu nggak bahannya kemarin? Dijelasin tahu, nggak? Lupa. Yang paling tahu adalah bandrek ya, karena dari jahe bikin anget ke tenggorokan ya. Baunya dari bubuk-bubuknya itu baunya teh nyengat pas masuk ke ruangannya teh. Oh iya bener. Jadi pas masuk tuh udah langsung gitu ya. Keluar. Udah langsung namanya kayak ya kan kalau bau jahe itu memang pedes gitu ya. Iya. Oke, baik. Jadi kalian tahu ya bagaimana cara pembuatannya sampai pengemasan ya kalau di pabrik Cihanjuang. Jadi itu tempat yang paling Rasya suka dan berkesan lah ya, paling diingat gitu ya. Oke, baik. Cukup? Cukup. Ya. Karena logo tokonya juga namanya Bandrek. Oh iya. Baik, ya kita lanjutkan kepada Hamizan yang udah nggak sabar nih ya, guys. Hamizan udah nggak sabar mau menceritakan ya perjalanannya dari mulai tadi awal, boleh dari awal lagi karena Hamizan juga sempat nggak bareng ya tadi dengan teman-teman yang lain. Ya, oke, baik, silakan Hamizan. Aku perjalanan dari rumah menuju ke Mix Radio FM. Nah di sana kita tuh Rumah kamu di mana? Rumah kamu daerah apa? pokoknya jauh. Pokoknya jauh deh. Oke, Mix Radio kan daerah Cihanjuang nih. Rumah kamu masih daerah Cimahi atau di Bandung? Perbatasan. Perbatasan, baik. Nah di sana di sana kita diajarkan seperti gimana, misalnya jangan gugup jika pas lagi podcast. Oke, Gimana? bagus. Kita diajarkan harus pakai ini atau pakai ini, pakai apa? Iya, pakai alat-alatnya mungkin ya. Yang lebih fasilitas di sana ya untuk podcast ya. Fasilitas di sana juga seperti ada dinding yang buat foto-foto. Oke. Ada ini sih, ada tempat podcastnya yang langsung, yang bagus, yang di depannya langsung ada mic. Oke, yang di depannya langsung ada mic gitu ya. Jadi yang Begitu langsung. duduk langsung ada micnya. Oke, jadi langsung kita berhadapan dengan mic. Memang begitu idealnya ya kalau podcast ya. Semoga nanti kita punya Sama headset. ya seperti itu. Sama headsetnya. Oke, baik. Lalu? Nah, lalu saat itu kita jalan dari depan Mix Radio FM menuju musola, apa sih? Masjid Agung. Masjid Agung. Nggak peduli. Namanya tadi Hidayah gitu ya namanya ya. Baik. Saya pakailah. Nah di sana kita
Lalu di dekat sana juga ada seperti belokan. Nah, kita langsung belok. Nah, di belokan sana tuh kan ada 2 jalan. Kita pilih jalan yang sebelah kiri. Jadi sebelah kiri itu udah lurus dan kita belok kanan. Setelah belok kanan kita belok kiri. Depan ini yang tadi Ais ceritakan, di sana ada tukang jeli. Nah, kita belok kiri. Nah, di sana di situ ada tempat bibit ikan. Benih ikan Tempat tadi. benih ikan, tempat apa sih? Tempat Balai benih. balai benih ikan. Kita sesampainya di balai benih ikan, kita di sana langsung melihat ikan seperti ikan nila, ikan emas, ikan mujair, dan ikan lainnya. Yang paling kamu suka ikan apa sebenarnya? Dari sekian banyak ikan yang kamu temukan atau yang pernah kamu lihat di dunia ini, terlebih kemarin di sana pas ngelihat bagaimana perkembangbiakannya. Ikan apa kira-kira yang paling kamu suka? Kamu suka ikan nggak? Nggak. Sukanya dimakan. Suka, ya maksudnya suka makan ikan. Sukanya makan ikan apa tuh? Mujair. Mujair. Kenapa? Ada alasan tertentu? Nggak ada sih, enak aja. Oh, enak aja emang. Tapi mujair itu memang cucuknya atau durinya sedikit ya dan gede-gede, jadi nggak terlalu banyak. Oke. Silakan lanjutkan, Hamizan. Sampainya di sana, aku dan kawan-kawan langsung menemui orang yang menjual bibit ikan. Nah, kita di sana melihat ikan hias, melihat lobster, kepiting. Meskipun aku nggak lihat. Iya, tapi ada ya Cuman itu tapi lobster. Nah, kita di sana langsung melihat yang di tempat penetasan bibit ikan. Nah, di sana kita Didekatkan. kita melihat-lihat berbagai jenis ikan yang ada di sana. Seperti ikan hias, ikan yang belum menetas, sama ikan yang tadi bibir monyong. Bibir monyong ya, secret itu ya. Ikan secret. Gitu. Oke. Nah, setelah kita melihat ikan secret, kita pun melihat ikan lele. Kita memberi makan ikan lele juga. Tentunya ikan lelenya ukurannya sangat besar sekali. Ya disebutnya ikan lele jumbo. Ya, mungkin adalah sebadan rahasia. Ada gitu? Segede gitu? Ada segede? Setangan aku. Oh iya, tuh sebadan mah enggak, setangan. Dari sini. Oh, maksudnya badan tuh dari sini ke sana, kira tuh seluruh badan. Oke, kira-kira seperti itu ya, sebesar itu. Mungkin berapa kilo gitu kalau diukur? Kalau mungkin 3 sampai 2 kilo. 3 sampai 4 kilo atau 2 sampai 3 kilo maksudnya. Oke. Mungkin paling besar 5 kilo ada kali ya? Iya, ada. Oh, baik. Kemudian? Nah, setelah kita memberi makan, kita melihat-lihat ikan. Cuman tiba-tiba ada penjaga yang memberi kita kesempatan untuk memberi makan ikan-ikan yang lain, seperti ikan nila, ikan emas, dan dan lain-lain. Tapi itu si makanannya sama dengan yang biasa kita kasih makan buat ikan-ikan? Pelet. Pelet ya, tapi mungkin bahannya mungkin yang berbeda ya, atau lebih besar atau lebih kecil dari yang biasa kita kalau kasih ke ikan hias. Maksudnya kan taunya cuma ngasih makan ikan cupang atau koki gitu yang kecil-kecil, enggak, itu gede-gede berarti. Ini mungkin segini. Jagung, sebesar jagung? Segede jagung ya. Oh iya. Dan tadi bau ya? Ya, bau. Iya, karena itu terbuat dari apa itu? Tahu? Tanya nggak kalian terbuat dari apa itu? Enggak sih. Nah, ketika itu kan kita udah mau pulang. Tiba-tiba ada bapak-bapak lagi yang memberi pakan ikan. Jadi kita semua ikutan makan lagi. Emang seru ya kalau ngasih makan ikan Iya. ya. Mereka tuh berebut gitu ya, si ikannya itu. Pelda langsung satu genggam. Gimana? Wah, gitu ya, langsung dilempar. Itu rebutan mereka ya. Iya. Biasanya ikan-ikan itu berebut. Nah, setelah itu kita jalan menaiki tanjakan buat ke depan di dekat sebelah masjid kan ada ini yang tadi. Di situ kita menunggu angkot. Nah, kita dari angkot langsung ke Pemkot. Langsung ke Pemkot Cimahi. Nah, kita di sana foto-foto doang. Terus aku sama ibu aku pergi ke bundaran yang ada teng-teng itu loh. Bundaran yang ada Teng-tengannya. tentengannya. Bundaran Cihanjuang. Bundaran Cihanjuang. Nah, di saat mereka semua
makan di tempat ayam Krisbar. Aku sama mamaku pergi ke pabrik bandrek. Oh, kamu baru pergi ke bandreknya. Sama pabrik tahu. Pabrik tahu ya. Di sana foto-foto doang, terus akhirnya pulang. Oke. Dah. Dah, gitu cukup ya. Kurang lebih sama ya tadi ya. Tempat-tempat yang didatangi adalah tempat-tempat yang cukup menarik, betul ya. Tadi kalau Hamizan apa yang paling berkesan? Kalau tadi kan Paling Rasya berkesan. Balai Benih. Tadi apa? Bandrek. Kalau Hamizan apa? Mix radio paling. Oh, Mix Radio, betul. Berarti juga ini ya agak terkejut ketika tahu kalian pergi ke sana kemudian mencoba untuk podcast ya. Itu keren banget karena ya sekalian latihan ya buat kita acara pada hari ini ya. Bahkan mungkin di sana lebih fasilitasnya lebih oke lagi ya. Senang Di sekali sana tuh kalau kayak bisa begitu. lebih bagus dah, kayak jadi di situ. Jadi di sini tuh ada apa nih? Terus di atas ada meja-meja. Kalian nanya nggak, boleh nggak kita berkunjung ke sini gitu satu sekolah satu paralel buat Enggak sih, podcast paling- di sana? Enggak ya? Oh sayang kalian nggak nanya, padahal Papa boleh nggak kita podcastnya di sini aja biar lebih seru. Ya udah nggak apa-apa, nanti lain kali ya coba kita ini kan siapa tahu nanti bisa. Tapi tempatnya kecil gitu. Iya sih pasti, kalau nggak studio mah mungkin nggak terlalu besar ya, tapi mungkin peralatannya lengkap gitu ya. Paling lama cuma 3 mic. Iya, 3 mic. Jadi misalnya kalau orang mau ngomong juga, jadi gak usah megang gitu. Iya Jadi betul. tangannya dia bisa ngapain aja. Jadi langsung jadi mic-nya tuh langsung ke mulut gitu. Iya betul, oke. Itu memang idealnya seperti itu ya. Tadi Rasya udah, coba Velda, Bu Santi kasihin ke Velda mic-nya. Tadi Bu Santi belum nanya, Velda dari sekian tempat yang paling Velda menarik dan berkesan apa? Tempat yang mana? Tempat Kafe Katumiri. Kafe, kenapa itu kafe yang paling berkesan? Karena makanannya Makanannya enak, mantap. mainannya seru-seru. Mainannya juga seru-seru. Sebelah mana ya, Bu Santi juga jadi pengen penasaran, pengen ke sana. Namanya Kafe Katumiri namanya. Dari yang masuk Katumiri masuk ke dalam lagi gitu? Jauh. Oh iya, baik, oke. Ke atas ya, iya betul. Ada kayak tanjakan dulu ya gitu ya. Itu kafenya besar? Besar. Makanannya apa aja kemarin yang di sana? Ada kentang banyak. Oh, kentang Kayak apa lagi? gitu. Oh, yang paling enak apa? Yang kamu makan apa kemarin? Kentang Kentang sama sama itu Makanan aku. apa? banyak sih. Ada nugget, kentang, yang kayak gitu. Tapi hampir habis sama Ais. Kenapa? Suka minta. Iya. Walaupun Oke. Velda diminta sama aku, Velda malah minta yang aku juga. Oke, jadi saling berbagi kalian ya makanannya ya, saling berbagi. Ya nggak apa-apa. Kalau saling berbagi sih oke, bagus ya. Jadi coba-coba gitu ya. Pak icip-icip. Ya. Pak icip-icip sebentar ya. Nah, kemudian tadi di Katumiri ya, tadi kan ternyata ini beda-beda ya tempat yang paling disukai ya, Katumiri karena makanannya enak-enak ya. Harganya bagaimana? Worth it? Harganya Cukup murah, cukup terjangkau? terjangkau. Oke, baik. Jadi itu cukup terjangkau untuk anak-anak sekolah ya. Begitu. Silakan sekarang Ais, tempat apa? Sebutkan satu tempat yang paling menarik menurut Ais. Sama Kafe Kartumiri. Oh, sama Kafe Katumiri yang paling berkesan ya. Karena tadi sama, alasannya makanannya enak-enak. Bukan. Makanannya cukup enak. Heeh. Sama ada mainan juga. Itu ada mainan. Ada rusa pemakan jagung aku. Heeh. Oh ya, ngasih makan jagung kamu. Terus ada monyet liar bergantungan di Oke, pohon. jadi ada berbagai macam. Jadi kafe itu tuh ada berbagai macam binatangnya juga di sana ya. Itu yang paling menarik ya. Kan di dekat kafe itu teh hutan liar. Hutan liar. Oke, jadi itu seru sekali ya. Terus kita kecuali Mejan ngelempar batu Ke monyet-monyet. jangan dong, nanti monyetnya gimana? Marah nggak monyetnya? Terus sampai ngejar. Oh iya, itu mah jadi kayak mancing biar marah dong. Nanti lagi gak boleh lempar batu ya. Kalau lempar makanan mungkin boleh. Iya, itu mancing emosi namanya. Jangan ya, apalagi melempar sesuatu yang keras, benda itu nggak boleh. Baik, kita lanjutkan. Tadi sudah 4 orang ini yang cerita ya. Teman-teman semuanya 4 orang sudah menceritakan ya. Kemudian masing-masing sudah tadi ada pilihannya, satu tempat yang paling menarik di antara yang dikunjungi tadi, dan ternyata dari 4 ini 3 ya. Jadi ada yang berbeda ya. 3 Hamizan tuh di studio, kemudian Rasya di
Bandrek, kemudian kalau Ais dan Velda di Kartu Miri dengan alasan yang berbeda ya tentunya. Nah, satu kata saja Bu Santi ingin kalian sebutkan dari sekian banyak perjalanan tadi gitu ya. Kira-kira manfaat untuk kalian apa? Perjalanan yang kemarin. Bisa Manfaatnya bisa apa? ada banyak ilmu yang kita ketahui. Baik, bisa banyak ilmu yang kita ketahui. Kemudian Ais? Kemudian juga kita bisa Bisa kita apa? Bisa tahu? tahu daerah Cianjuang untuk podcast. Oke, kita tahu dari Cianjur untuk podcast. Kemudian apa, Rasya, manfaatnya yang didapat dari perjalanan ini kemarin? Kira-kira apa? Tadi kalau Velda katanya banyak ada ilmu ya yang didapat, ya. Kemudian tahu banyak daerah-daerahnya. Kemudian kalau Rasya apa? Tahu singkatan dari Cianjuang. Oh, apa tadi singkatannya? Belum ke ini tadi. Apa singkatannya? Itu artinya sungai. Iya. Hanjuang adalah tumbuhan dan pohon-pohon yang tumbuh di sana. Nah itu dia intinya guys. Itu untung aja hampir lupa. Ci adalah sungai, Hanjuang adalah tumbuhan dan pohon-pohon yang tumbuhan dan pohon-pohon yang tumbuh di sana. yang tumbuh di sana. Alhamdulillah ya itu intinya. Jadi kayak satu habitat. Oke, ya sekarang untuk yang Hamizan, terima kasih Rasya. Menurut Hamizan apa manfaat yang paling kamu dapat dari perjalanan ini? Dapat itu cara mempelajari podcast. Cara mempelajari podcast, betul kan Ya. di studio tadi ya? Ya, di podcast itu kalau nggak salah mungkin ada 20 menitan lah. Iya. Ini kita pelajari Mm-mm. di sana, lumayan kan buat unja. Betul. Lumayan sekali ilmunya buat Unja, teman-teman. Wih, keren banget. Baik, alhamdulillah sudah selesai podcast untuk sesi pertama pada hari ini. Beri tepuk tangan untuk semuanya dong. Tepuk tangan. Terima kasih. Ini pertanyaan ada? Oke, apa pertanyaannya? Ini kan sesi yang pertama, berarti bakal ada sesi kedua. Itu maksudnya orang lain sesi kedua. Yang ini udah cukup ya. Baik. Terima kasih itu pertanyaannya ya. Ya teman-teman, kita akhiri saja untuk sesi pertama pada hari ini. Alhamdulillah lancar ya dari awal sampai selesai. Mudah-mudahan nanti di sesi berikutnya teman-teman lebih explore lagi ya untuk ceritanya. Kita ucapkan salam nanti kepada teman-teman yang lain ya. Kita ketemu lagi di sesi ngojai berikutnya. Semoga apa yang tadi diceritakan oleh teman-teman juga bermanfaat buat kita semua. Ya, kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum. Terima kasih juga buat Bu Sansal sudah mendampingi kita dan memberi pertanyaan kepada kita saat mengojai. Oke, terima kasih. Ya, tepuk tangan.